Jeffrey Epstein adalah seorang finansier Amerika yang menjadi sorotan dunia karena kasus kejahatan seksual serius yang melibatkan anak di bawah umur. Ia ditangkap pada 2019 dan didakwa atas perdagangan serta eksploitasi seksual. Kasusnya makin kontroversial karena ia punya jaringan pergaulan luas dengan orang-orang berpengaruh, pebisnis, politisi, tokoh publik. Ada banyak korban yang bersuara setelah bertahun. Ia meninggal di penjara sebelum kasusnya disidangkan, yang memicu teori konspirasi dan pertanyaan soal keadilan. Secara umum, namanya sekarang sering dipakai sebagai simbol penyalahgunaan kekuasaan, elit yang kebal hukum, dan sistem yang gagal melindungi korban. Namanya sering disebut karena kasusnya menyentuh banyak hal sensitif sekaligus dan belum benar-benar tuntas. Intinya begini, kejahatan besar tambah korban banyak. Kasusnya bukan skandal kecil, ada banyak korban. Dan itu bikin publik merasa ini soal keadilan yang tertunda, lingkaran orang berkuasa. Epstein dikenal punya relasi dengan tokoh-tokoh sangat berpengaruh. Setiap kali ada dokumen atau arsip baru muncul, orang bertanya, siapa saja yang tahu, siapa yang terlibat, siapa yang dilindungi. Meninggal sebelum pengadilan. Ia meninggal saat masih ditahan, sebelum kasusnya dibuka penuh di persidangan. Itu meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban. Simbol kegagalan sistem, namanya akhirnya jadi simbol orang kuat yang lama lolos dari hukum, korban yang suaranya diabaikan, dan sistem yang terlambat bertindak. Sering diangkat ulang oleh media dan medsos. Setiap ada dokumen lama dibuka, wawancara korban, atau isu soal elit dan kekuasaan, nama Epstein hampir selalu muncul lagi. Singkatnya, bukan karena orangnya penting, tapi karena apa yang ia wakili: skandal, kekuasaan, dan keadilan yang belum selesai. Karena kasus seperti ini nggak pernah banner-banner selesai di kepala publik. Ada beberapa alasan kuat kenapa ia terus hidup lagi. Bahkan setelah bertahun-tahun, keadilan yang terasa setengah jalan. Pelaku utama tak pernah diadili sampai tuntas. Saat keadilan berhenti di tengah jalan, publik cenderung menyimpan ingatan dan setiap pemicu kecil bisa menghidupkannya lagi. Korban butuh waktu untuk bersuara. Banyak korban baru berani bicara bertahan-tahan. Kemudian, setiap kesaksian baru bukan nostalgia, tapi lapisan kebenaran yang baru terbuka. Dokumen dan arsip dibuka belakangan. Kasus besar sering menyimpan dokumen rahasia. Ketika arsip dibuka atau bocor, publik merasa, oh, ternyata masih banyak yang disembunyikan. Nama-nama besar, rasa curiga kolektif. Saat ada figur berpengaruh di sekitarnya, orang sulit percaya semuanya sudah bersih. Kekuasaan tambah rahasia selalu melahirkan kecurigaan panjang. Media dan medsos punya memori panjang. Algoritma suka isu yang bikin emosi, marah, takut, curiga. Kasus seperti ini mudah diangkat ulang. Apalagi jika ada konteks baru. Ia jadi simbol, bukan sekadar kasus. Ini bukan lagi soal satu orang, tapi soal siapa yang kebal hukum, siapa yang dilindungi sistem, dan siapa yang dikorbankan. Simbol seperti ini tak mati oleh waktu. Intinya, kasus seperti ini hidup lagi karena kebenaran tertunda itu seperti bara kelihatannya padam, tapi sekali ditiup,
ia menyala lagi. Dari sudut pandang sosiologis dan politis, kasus seperti ini terus hidup karena ia menyentuh struktur kekuasaan. Bukan sekadar kejahatan individu. Secara sosiologis, ketimpangan kuasa ekstrem. Pelaku berada di puncak jejaring sosial luang, akses, perlindungan, korban berada di posisi rentan. Masyarakat melihat ini sebagai contoh telanjang bagaimana kelas sosial menentukan siapa yang aman dan siapa yang bisa disakiti. Budaya diam dan normalisasi. Lingkungan elit sering punya budaya. Jangan membuka aib, ini urusan internal. Demi reputasi, budaya ini menciptakan kejahatan kolektif pasif. Banyak tahu, sedikit bertindak. Trauma kolektif. Kasus ini tak hanya melukai korban langsung, tapi juga memicu rasa takut sosial. Jika ini bisa terjadi di ruang tertutup elit, apalagi yang tak kita lihat. Trauma ini membuat masyarakat terus mengingat secara politis krisis legitimasi institusi. Ketika hukum gagal mengadili sampai tuntas, publik kehilangan kepercayaan pada penegak hukum, pengadilan, dan negara. Kasus ini jadi bukti hidup bahwa hukum bisa tumpul ke atas. Relasi kuasa dan impunitas. Politik bukan hanya soal kebijakan, tapi siapa melindungi siapa. Kasus seperti ini mengungkap dugaan adanya impunitas struktural perlindungan tak tertulis bagi lingkaran tertentu. Narasi perlawanan publik menghidupkan kembali kasus lama adalah bentuk protes. Saat publik mengulang cerita, itu artinya kami belum menerima penjelasan. Ingatan sosial menjadi alat tekanan politik. Kesimpulan pendek, kasus seperti ini tak mati karena ia bukan luka individu, melainkan retakan dalam sistem. Selama ketimpangan kuasa dan impunitas masih ada, masyarakat akan terus mengungkit bukan untuk masa lalu, tapi untuk menagih pertanggungjawaban hari ini.